Halo, assalamualaikum. Kalau ada nominasi smartphone dengan looks paling menawan atau singkatnya HP paling cakep tahun ini, tidak bisa tidak, Realme 11 Pro 5G ini harus masuk. Atau bahkan jadi top 3 lah ya minimal. Tapi apakah smartphone ini cuma jual tampang? Mari kita bahas lebih dalam di video ini. Saat menghadiri launchingnya di Jakarta, saya datang dengan membawa info bocoran harga dari marketplace ya, yang diyakini angkanya itu adalah Rp5.999.000. Jadi ketika diumumkan harganya adalah Rp5.599.000 plus diskon launching Rp100.000 lagi, rasanya kok plong banget gitu ya. 5,5 juta masih sangat enak dicerna untuk sebuah smartphone dengan layar curve, AMOLED, dan fingerprint scanner di dalam layar. Meski patut dicatat, smartphone ini tak punya kamera ultrawide dan bobotnya sedikit terlalu ringan ya di tangan saat saya rasakan untuk bisa dikatakan solid. Ya, Realme 11 Pro 5G ini menggunakan frame plastik. Dan feels dari bobotnya jelas terasa berbeda ketika saya mencoba menggenggam Realme 11 Pro Plus 5G milik teman-teman yang lain. Tapi tenang, ponsel cantik ini dilengkapi loudspeaker stereo, jadi kamu bisa menikmati konten multimedia dengan nyaman di smartphone dengan layar yang mampu menghasilkan 1 miliar warna ini. Dan tak lupa, layar ini juga punya refresh rate tertinggi di 120 Hz dengan support HDR10+ juga. Di sektor dapur pacu, meski bukan yang paling bertenaga di kelasnya, MediaTek Dimensity 7050 yang ternyata merupakan rebranding dari Dimensity 1080, so far so good ya untuk digunakan sehari-hari, di mana aktivitas saya kebanyakan buka sosmed, tes kamera, streaming YouTube dan Prime Video, dan tak lupa WhatsApp di 2 nomor. Di Indonesia, Realme hanya menjual satu varian memori saja, yaitu dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Ini masih bisa dibantu dengan RAM expansion hingga 8GB lagi, dan karena skor benchmark storage menunjukkan penggunaan UFS 2 titik sekian, fitur ini saya anggap aman untuk digunakan. Ya, meski nggak bisa dipakai gede-gedean skor Antutu sama HP 5 jutaan lain, dapat skor 575 ribuan buat saya nggak ada masalah sama sekali. Apalagi saya main game kan cuma PUBG Mobile doang. Itu pun seringnya buat ngetes performa TWS earphone yang sedang saya review juga. Dan bisa tuh dapat settingan smooth ekstrim dengan gameplay yang juga mancarli ya. Suhu aman, main lancar, musuh dikebuli. Bisa terkendali. Saya bisa mengerti jika ada yang berkomentar kalau ponsel ini overpriced. Mungkin yang dilihat adalah opsi dapur pacu yang digunakan dan absennya lensa ultrawide. Cuma sepertinya kebanyakan brand smartphone sedang melakukan proses naik kelas, alias segmentasinya agak ditingkatkan, namun dengan tambahan value yang juga diberikan. Dan Realme Number Series kali ini fokus ke peningkatan dalam hal style ya. Biaya desain yang melibatkan pihak ketiga seperti ini saya yakin tidak murah. Makanya desainnya stand out dan juga distintif banget. Coba lihat deh, beberapa ponsel dengan budget desain yang mepet satu sama lain makin mirip dan makin sulit ditebak atau dibedakan. Dari awal saya sering diperlihatkan bocorannya saja, looks dari HP ini asli bikin mupeng. Tadinya saya pikir ini bakal Realme pakai buat GT series yang tertinggi loh. Jadi setelah tahu ternyata desain ini dipakai di Number Series, varian Pro dan Pro Plus, saya sangat senang tentunya. Ya, penggunaan leci vegan leather dengan warna beige ini membuatnya nampak sangat berkelas, luxury-nya dapat banget, dan kabarnya bahan ini juga tidak akan mudah kotor. Walau saya sih tetap cari aman ya, gunakan softcase bening yang disertakan dalam paket penjualannya. Cakepnya tetap kelihatan dan juga lebih terlindung. Cuma yang sedikit disayangkan, varian warna hijau ternyata hanya tersedia untuk Realme 11 Pro Plus ya, padahal saya naksir berat yang satu itu tuh. Tapi saya sudah coba pegang yang varian warna hitam dan ternyata finishingnya masih mirip-mirip ya. Hanya tanpa aksen strip yang membelah back covernya, dan ini bakal lebih cocok buat mereka yang ingin tampil lebih low profile.
Meski rasanya mau tak mau memakai ponsel ini bakal menarik perhatian banyak orang. Lihat saja kamera frame bulat nan besar ini. Mau tak mau bakal terlihat intimidating saat digunakan. Meski ternyata hanya ada 2 modul kamera terpasang di sana plus LED flash. Tapi saya tanya sekali lagi deh, memang dari tadi lihat kemolekan tiap sisi Realme 11 Pro ini, apa nggak tertarik? Betul, harganya memang masuk upper mid-range ya jadinya. Tapi ada satu faktor lagi yang membuat saya bisa terima harga ini, dan itu adalah user experience. Realme UI 4.0 sebagai turunan dari ColorOS saya nilai sebagai salah satu custom UI Android yang sudah stabil dan juga intuitif saat digunakan, serta tidak mengubah kaidah dasar dari desain UX stock di Android 13. Lalu satu lagi yang cukup penting bagi saya, always on display di layar AMOLED Realme 11 Pro 5G ini benar-benar bisa selalu always on. Maksudnya menyala terus ya, atau dijadwalkan menyala dari jam berapa hingga jam berapa. Gak cuma 10 detik terus menghilang kayak teman yang punya utang. Memang seringkali urusan software ini tak dihitung sebagai cost development, dan saya sebagai mantan software developer suka sedih dengan anggapan banyak orang yang seperti ini. Untuk kamera, memang keterbatasan saya rasakan sebagai akibat dari tidak hadirnya lensa ultrawide. Namun overall, performanya cukup mumpuni untuk digunakan dalam berbagai kegiatan saya sehari-hari, termasuk saat mengabadikan momen perjalanan untuk dibagikan di media sosial. Walau sepertinya masih ada beberapa tuning yang perlu dilakukan, terutama dalam konsistensi tone warna dan juga metteringnya. Mudah-mudahan saat update software selanjutnya digulirkan, perbaikan untuk kamera ini sudah hadir ya. Karena saat saya uji, Realme 11 Pro 5G ini sempat mendapat 1 kali software update yang sebetulnya sudah memperbaiki performa kamera ini. Selain juga tentunya membawa update keamanan bulan Mei dan Juni 2023. Ayo tim Realme, tune terus ya hasil kameranya biar makin kece. Nah silakan teruskan melihat sampel foto dan video yang sempat saya tangkap menggunakan kamera milik Realme 11 Pro 5G ini. Saya cuma bisa menyimpulkan seperti ini kira-kira. Kebutuhan orang akan smartphone mesti berbeda-beda kan? Misal saya tak masalah dengan skor Antutu 500 sampai 700 ribuan atau bahkan 300 ribuan sekalipun. Asal experience-nya dalam multitasking semua kegiatan saya smooth-smooth aja. Saya lebih mementingkan battery life yang wajib tahan dari subuh hingga isya, alias dari pagi buta hingga malam menjelang tidur untuk menemani aktivitas seharian penuh dan tak lowbat saat diajak pergi-pergi. Dan wajib untuk tahan lebih dari 24 jam jika hanya digunakan di rumah dengan koneksi Wi-Fi yang menyala terus. Untungnya, Realme 11 Pro 5G ini lulus dalam kedua hal itu. Plus punya SuperVOOC 67 Watt tentunya sangat membantu bukan? Lalu ada juga orang yang mementingkan looks dan lux, maksudnya tampilan dan kemewahan. Entah itu untuk prestis, kebutuhan pekerjaan, atau sekedar biar tampil lebih pede. Itu adalah contoh beberapa kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan penggunaan smartphone ini. Rasanya, untuk kebutuhan kebanyakan orang secara umum, tidak ada kendala berarti kok. Dengan satu kekuatan yang sangat sulit disaingi, yaitu HP ini cakep parah. Oke, mungkin memang bukan buat mereka yang lihat HP itu cuma dari harga versus prosesornya, dan juga bukan buat yang budgetnya terlalu mepet. Jadi balik lagi, cocok nggak sama apa yang saya jabarkan di video kali ini? Tapi kalau ada orang yang bilang ganteng doang, jelas tidak. Untuk multimedia, ini kepakai banget dan performanya juga sangat lancar kok. Plus baterainya tahan seharian. Untuk para mobile gamers yang kuotanya masih dibelikan oleh orang tua, saya persilakan untuk menonton video lain di playlist review smartphone yang sudah saya buat kali ya. Oke, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian.
masih ada. Ya, ini contoh perekaman video dengan kamera depan Realme 11 Pro Plus. Tuh kelihatan di situ ya, handphonenya lagi saya pakai. Dan ini pencahayaan sangat cukup karena saya ngomong di depan jendela. Gimana? Jadi yang barusan itu pakai Ultra Steady untuk kamera depan ya. Sekarang pakai mode biasa, Full HD 30 fps. Silahkan disimak. Ada cahaya yang pas lagi kayak gini. Bagus nggak?